Baik, shalom bagi kita semua. Selamat datang kembali di bukan forum teologi, tapi menjadi dialog teologi. Ada perubahan revisi nama program kita. Dan kembali lagi di dialog teologi. Dan ini adalah Room Talk. Dan puji Tuhan, para pemirsa, hadirin, dan pendengar, pada hari ini kita bersyukur. Sebelum kita lanjut dalam membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang 9, melanjutkan dari pelajaran 8, di sini kita kedatangan tamu istimewa, karena sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan kita bahas, yang membahas cukup banyak tentang ilmu pengetahuan, sains. Dan di sini ada ahli-ahlinya atau yang memang bergelut di bidangnya. Dan salah satunya mungkin saya akan memperkenalkan, ada di sini Sir Agus Raymond. Beliau adalah, saya sapa dulu. Halo Sir Raymond. Oke. Halo Sir Raymond, di-mute dulu, unmute. Halo. Oke. Apa kabar Sir? Baik, sehat? Baik-baik, sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, oke. Nanti mungkin beliau akan memperkenalkan diri pada saat beliau akan bicara. Yang pasti adalah siapakah beliau, nanti saudara-saudara dengar ya, siapa Sir Raymond ini. Dan yang pasti mungkin saya kasih bocoran dikit, beliau adalah guru di bidang fisika khususnya. Oke, nanti masalah yang lain-lainnya nanti saudara akan dengar perkenalan dirinya. Dan berikut ada sahabat kita juga ini, yaitu sama juga seorang guru, yaitu bernama Sir Jeremia Masela. Halo Sir. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Walaupun nanti dinonton malam atau siang atau pagi ya, yang penting selamat sore hari ini rekamnya. Terima kasih Sir Jeremy. Dan Sir Jeremy ini adalah, secara singkat dulu saya katakan atau saya sampaikan, beliau guru biologi. Nanti di mana mereka melayani hari ini atau saat-saat ini, nanti akan dikasih tahu pada saat beliau ini akan berbicara, menyampaikan atau menyampaikan diskusi pendapat dan pandangannya. Baik, sebelum kita mulai, maka kita akan mulai dulu dengan doa, karena ini sebuah kebiasaan yang harus dilaksanakan, supaya pembicaraan kita seluruhnya dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus, Tuhan kita. Baik, kesempatan ini saya serahkan kepada Sir Jeremy, boleh berdoa buka untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di forum yang sangat indah ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan mengenai kejadian, mengenai asal mula kami. Biarlah apa yang kami diskusikan dapat meningkatkan iman kerohanian kami, sehingga kami mengetahui bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah pencipta kami. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Dan saya juga harus menyapa sahabat-sahabat lama saya yang selalu join. Di sini ada pendeta yang hadir join dalam dialog teologi ini. Tim kami ada Pastor Heski Wauran. Halo Pastor. Halo Pastor Chris, kedengaran suara saya? Kedengaran, mantap. Jernih. Ya. Halo, di sini juga ada Pastor Roy Kemaringka. Halo Pastor. Sehat ya? Shalom. Shalom. Ya. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, terima kasih. Dan di sini juga ada Pastor Clary Kewimbin. Halo Pastor, apa kabar? Halo. Ya. Kabar baik, puji Tuhan, masih sehat. Puji Tuhan, baik. Inilah tim dari dialog teologi kita. Dan terima kasih kepada Sir Jeremy sudah membawa doa buka. Dan kita akan masuk saja dalam pelajaran sekolah sahabat. Baik, teman-teman, rekan-rekan, ini kita diskusi. Ini dalam program Room Talk. Artinya semua mari, let's talk. Bicara, sampaikan, diskusi saja. Hal-hal yang kita akan diskusikan pada saat ini. Dan pelajaran ke-9, ini lanjutan dari pelajaran ke-8. Judulnya sama, saudara, cuman di belakangnya yang berbeda. Apa yang berbeda? Kita dengar. Judulnya Penciptaan Kejadian sebagai Fondasi, bagian 2. Kemarin bagian pertama, kita sudah dengar, kita sudah diskusikan dan sudah ikuti di pekan lalu. Dan pekan ini, kita membahas tentang bagian kedua dari penciptaan, yaitu dalam kejadian sebagai fondasi. Nah,
Kita tahu saudara-saudara, teman-teman, di ayat hafalan kita kan dikatakan Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wah, ini ayat inti saja sudah luar biasa, memberitakan tentang langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Namun, pada pekan ini ada pembahasan yang sangat menarik. Karena ketika bicara tentang langit, tentang cakrawala, ini bicara tentang asal mula kehidupan. Di kolong langit itu ada kehidupan. Seluruhnya ada kehidupan di atas bumi ini. Namun, menjadi tantangannya di hari ini adalah bagaimana ketika kita lihat fakta di dunia modern ini, bukan hanya di modern hari ini, tapi sudah berkembang sejak mungkin paling heboh di zaman abad 18-19, itu zaman pencerahan, di mana berkembang pengetahuan-pengetahuan. Sampai terjadi juga di abad 18-19 itu revisi-revisi kepercayaan agama. Dan tidak ada namanya titik temu antara ketuhanan atau agama dengan sains. Dan itu pun terbawa sampai hari ini. Dan kita lihat betapa luar biasanya pengetahuan khususnya ketika akan menguraikan tentang asal mula kehidupan. Pengetahuan menguraikan asal mula kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah antara pengetahuan yang sedang atau berusaha membuktikan dan menyatakan asal mula kehidupan, selaraskah dengan apa yang dikatakan Alkitab? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, di sini, di dalam dunia sains dikatakan, banyak pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Sebagai hasilnya, terlahirlah sains-sains modern. Seperti seorang bernama Johannes Kepler. Nah, ayo, siapakah dia? Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, dan ilmuwan besar lainnya. Nah, ini kebetulan ada teman kita kan, ada guru-guru nih, yang mungkin tahu nama-nama ini. Kalau di dunia teologi kan nama-namanya paling Martin Luther, John Wycliffe, gitu ya. Bapak-bapak gereja. Tapi ketika masuk ke sains, ini tokoh-tokoh ilmuwan ini. Ini yang perlu mungkin kita tahu. Bagaimana pandangan teman-teman? Sebelum ke teman-teman guru-guru kita ini, pendapat dari teman-teman pendeta dulu. Di sini kita sudah bergabung juga pendeta Juiner Kasingku dari Universitas Kelabat. Selamat bergabung, teman dari Dialog Teologi ini. Baik, bagaimana pandangan teman-teman? Silakan. Teologi dulu, para teman-teman pendeta. Mengenalkan nama-nama ini, atau tahukah teori mereka apa? Atau apalah yang teman-teman ketahui tentang teori-teori ilmu pengetahuan yang dulu kita pelajari di zaman SMA, mungkin dari SMP ya. SMP, mungkin SD juga ada, SD, SMP, SMA, tentang teori-teori asal mula kehidupan. Yang paling terkenal, paling kita tahu Charles Darwin ya. Oke, silakan. Siapa nih yang mau bicara dulu nih? Atau saya tunjuk? Oke, Pendeta Hesky sudah aktifkan. Nah, Apa? saya mengaktifkan untuk meminta pendeta Roy atau pendeta Winner atau pendeta Clary. Ini di waktu kuliah itu masuk SMP ya, waktu sekolah, waktu masih sekolah, SMP sudah menunjukkan ketidaksenangan dengan MIPA. Oh, jadi berarti dulu ya, IPS matematika dan IPA. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. sudah menunjukkan ketidaktertarikan. Oke. Berkembang sampai kepada masuk SMA. Tapi ternyata kenapa berpikir waktu itu? Karena ribet. Saya nggak mau yang ribet waktu sekolah SMP SMA. Tapi itu cerita dulu. Sekarang ketika berbicara soal Alkitab, ternyata Alkitab itu atau agama itu tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Dan lebih khusus ilmu pengetahuan yang akan kita bahas, yang berhubungan erat dengan ilmu-ilmu yang seperti yang sudah dikatakan oleh Pastor Chris tadi. Jadi
Yang saya poin pertama ini, saya lebih lihat kepada Mazmur pasal 19 ayat 1, ayat tema kita ini. Sister White mengomentari ayat ini, dia bilang ada paling tidak ada beberapa poin, saya mau garis bawahi dengan ini. Nanti dijelaskan soal Kepler, soal Darwin, dan yang lain itu, mereka adalah orang-orang yang ada di dalam sejarah. Kita hargai mereka pernah hidup di dalam sejarah dulu, yang membuat orang-orang mempelajari ilmu pengetahuan sekarang jadi lebih serius dengan keberadaan mereka. Karena kalau nggak ada mereka, agamawan atau rohani Alkitab tidak akan pusing-pusing. Ya, kalau mereka tidak ada. Tetapi karena mereka ada, kita jadi pusing untuk membicarakan hal-hal penciptaan dalam hal ini. Nah, Ellen White bilang begini, ilmu pengetahuan, saya baca, science and religion cannot be divorced. Tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diseraikan. Karena mereka ada bersama-sama. Alam itu penuh dengan pelajaran kasih Allah yang perlu dipelajari. Nah, disinilah maksudnya sains itu. Jadi perlu sains itu ada untuk membuktikan Allah di dalam alam itu. Jadi penting mempelajari ilmu pengetahuan. Yang lain juga lebih khusus penciptaan. Kita fokus kepada buku Kejadian penciptaan. Ketika kita mempelajari buku penciptaan, cerita penciptaan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang mendukung mengkonfirmasi kebenaran itu, hidup kita ini akan lebih diangkat, kata Ellen White. Kita akan lebih diangkat hidup kita. Kenapa? Akhirnya kita meyakini bahwa ya luar biasa Tuhan itu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa diciptakan oleh oknum yang luar biasa. Itu mungkin pendahuluan dari saya. Ada 5 poin sebenarnya dia katakan soal Mazmur 19 ayat 1. Nanti kalau sudah mau bilang semua, sebentar saya tidak berbicara lagi. Jadi saya bilang ini aja dulu. Science and religion cannot be divorced. Ya, iya, dicicil-cicil. Ilmu pengetahuan dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang penciptaan, hidup kita ini akan lebih diangkat. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pendeta Heski Warren. Jadi ya, saya sangat mendukung dan sangat yakin juga bahwa pengetahuan dan agama itu atau ya ketuhanan itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang ada salah satu yang saya pernah dalami dalam kitab Kejadian yang kita bahas juga ini, kata pengetahuan itu secara seluruh dalam kitab Kejadian hanya diucapkan 2 kali. Dan itu ada di dalam Kejadian pasal 2, sebelum kejatuhan. Bagaimana ada keselarasan di mana Tuhan meletakkan pengetahuan itu di tengah-tengah manusia ketika mereka diciptakan. Dan pengetahuan ada di dalam dunia atau di dalam kehidupan manusia. Cuman ketika jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 mengubah sesuatu, mengubah segala sesuatunya. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain dulu, pendeta lain. Pendeta Roy Maringka, ada pendapat tentang pengetahuan dulu ini secara umum? Saya sependapat dengan Pendeta Heski Warren. Kita di waktu kuliah, kita dapat mata kuliah Science and Religion. Ya, jadi kita mempelajari, jadi Alkitab itu dengan ilmu pengetahuan itu sejalan. Ya. Nah, ilmu pengetahuan itu menunjang, menopang, dan membenarkan Alkitab. Itu yang kita pelajari. Ya, nanti mungkin kita akan bahas sebentar. Namun contohnya tentang air bah. Ada dualisme. Ada yang mengatakan air bah itu adalah lokal. Itu lokal. Tapi Science and Religion itu menyatakan bahwa itu global. Dan ada bukti-buktinya. Ya, ada bukti-buktinya bahwa air bah itu global. Nah, kenapa bisa dibuktikan Alkitab itu benar? Oleh apa? Oleh sains. Nah, hanya orang yang berpikiran yang percaya Tuhan aja yang dapat menjelaskan, dapat mempelajari dan dapat menjelaskan Alkitab itu benar. Berbeda dengan orang yang ateis. Nah, itu berbeda lagi. Namun yang pasti contohnya apa lagi ya? Tentang luar angkasa.
ya tentang luar angkasa itu dapat dijelaskan oleh ilmu atau sains ya atau ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada banyak hal yang dapat dijelaskan Alkitab itu yang kita tidak mengerti dapat dijelaskan secara apa? Sains. Jadi sangat menarik sebenarnya, saya sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan ya. Karena ilmu pengetahuan itu membukakan pikiran kita bahwa Allah itu luar biasa menciptakan langit dan bumi dan isinya jagat raya ini, dan dia mengatakan dalam Alkitab sejak pengetahuan itu belum dibukakan waktu itu, setelah dibukakan sekarang itu benar Alkitab. Nah, itu yang sangat menarik. Ya, itu yang sangat menarik. Mungkin itu aja ya, karena kita mungkin akan bahas nanti sebentar. Terima kasih, Pendeta Roy Maringka. Tadi belum menjawab tuh, Pendeta Heski IPA IPS dulu SMA. Enggak, bukan IPA. Bukan IPA, IPS. Oke. Pendeta Roy dulu SMA IPA IPS. Saya IPS. Oh, IPS. Makanya jadi pendeta ini, bukan IPA. Kalau Pendeta Clary? Ya. Pernah merasakan IPA. Terus turun ke IPS. Karena sedikit siswanya jadi dipindahkan ke IPS. Oke, tapi ada pendapat Pendeta Clary? Oke, kalau mengenai pendapat yang ditanyakan tadi, ya saya senang dengan Isaac Newton karena dari situ sebenarnya dia banyak. Dia temukan gravitasi, dia temukan juga teleskop yang mana gravitasi itu nanti kita akan bahas tentang bagaimana kemudian bumi bulat, kemudian kenapa air nak jatuh ke bawah, kan? Ada sampai situ. Kemudian bisa melihat yang di luar pakai teleskop dan yang lain-lainnya. Itu yang saya tahu. Jadi seperti Pastor Reski bilang tadi, dia SMA atau waktu sekolah tidak suka akan IPA. Mungkin ada murid-murid dari Sir Jeremy dan kemudian ada murid-murid juga dari Sir Agus atau Sir Raymond. Ya, semua, jadi kita berkaitan. Jadi jangan bilang ini tidak penting, itu sedikit ya. Kemudian orang lihat supaya ini penting, makanya kita hadirkan ini. Jadi itu saja. Ilmu pengetahuan tidak akan terpisah daripada Alkitab, karena dari Alkitab itu dia kemudian ya dari Tuhan semua, ya seperti yang Tuhan sampaikan. Amsal ya, Amsal. Oke, terima kasih Pendeta Clary. Nah, sekarang coba kita tanya dulu nih yang guru fisika, guru biologi. Kalau kedua Sir ini pasti IPA ya? Atau dari IPS langsung IPA ini? Nah, gitu. Siapa dulu nih? Sir Raymond deh, Sir Raymond. Kalau saya IPA, saya ambil IPA waktu SMA-nya. Oh, oke, berarti eksisnya bertahannya memang luar biasa. Iya. Oke. Bagaimana Sir Raymond menanggapi tentang tadi nama-nama yang kayaknya masih asing atau jarang sekali didengar orang? Kalau di dunia IPA gitu, nama-nama ini udah nama-nama yang sangat familiar nih. Kayak Johannes Kepler, Isaac Newton. Kecuali kalau John Ray ini kayaknya jarang didengar nih. Kalau Robert Boyle masih familiar juga. Yang saya ketahui Johannes Kepler, Isaac Newton, dan Robert Boyle ini adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang sangat saleh, mereka sangat sama agamanya ketat, mereka sangat pintar sekali. Kalau Johannes Kepler itu di bidang astronomi, Isaac Newton astronomi juga bisa, dia menemukan teori gravitasi gitu ya. Kalau Boyle itu di bidang kimia. Ya, seperti itu. Lalu kaitannya dengan pernyataan tadi, apakah saya sependapat dengan Pastor Heski mengatakan bahwa agama dan sains ini nggak bisa dipisahkan kan? Sebagaimana ilmuwan-ilmuwan yang tadi sudah kita sebutkan itu. Ada lagi juga satu ilmuwan yang quote-nya sangat bagus. Di sini dikatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi itu oleh Albert Einstein mengatakan demikian, bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu atau sains itu ya itu saling mendukung satu sama lain. Iya, seperti itu. Oke, thank you Sir Raymond. Cicil dulu Sir Raymond, jangan semua dikeluarin. Iya. Baik. Masih panjang nih perjalanan. Bagaimana Sir Jeremy nih? Pendapat awal dulu lah. IPA dulu ya, IPA ya berarti ya? Iya, saya dulu kebetulan IPA. Wah, nah, saya kebalikan dengan Sir Raymond. Kalau Sir Raymond sering sekali mendengar kata Isaac Newton,
Robert Boyle. Tapi kalau di biologi itu nama-nama yang asing. Karena memang nama-nama itu bergerak di bidang fisika dan ilmu kebumian. Nah, tapi kalau saya ini lebih sering mendengar kata John Gray. Jadi John Gray ini adalah seorang naturalis. Jadi dia adalah orang yang memperkenalkan kepada ahli-ahli biologi tentang pentingnya taksonomi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Yang nanti ada hubungannya tentang asal mula atau kejadian dari dunia kita. Karena kan nanti ujung-ujungnya kita akan membahas tentang penciptaan nanti itu ya. Dari mana berasal, atau bahkan ada hubungannya dengan nanti Charles Darwin, seperti pelajaran sekolah sahabat kita minggu lalu. Kok bisa ada hubungan antara manusia dan kera, atau di mana sih hubungannya, seperti itu kan. Itu nanti lebih jelas. Oke, terima kasih Sir Jeremy. Oke, Sir, ini ada Pendeta Kasingku mau kasih pendapat atau nanti kesimpulan aja? Kasih pendapat awal dulu nih tentang pengetahuan dengan Alkitab. Dalam hal ini kan memang di bab pelajaran 9 ini akan banyak sedikit tentang bagaimana antara pembanding pengetahuan dan Alkitab itu saling mendukung atau bertentangan dan sebagainya. Kita dengar nanti bawa renungan orang muda. Renungan orang muda nanti. Oh iya, betul. Oh, ada. Oh, Pastor Roy sudah di luar angkasa ya? Bumi bulat dia bilang kan, ini bumi bulat. Jadi kalau saya ya sama seperti dengan teman-teman tadi punya statement kalau ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan Alkitab. Dan kalau seandainya ilmu pengetahuan itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab, ya kembali lagi kita lihat Alkitab yang harus ditinggikan. Ya kan seperti itu. Mungkin ada banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan sekarang di sekolah, karena di sini ada guru-guru juga. Maksudnya bukan banyak subjeknya, tetapi ada juga pelajaran-pelajaran yang diajarkan mengenai contohnya evolusi, teori dari Jean Lamarck dan lain sebagainya, mengenai jerapah, kenapa sampai jerapah leher panjang. Kalau secara ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan, kita bisa, iya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya pengetahuan itu untuk menjadi suatu kepercayaan, apalagi bagi kita orang-orang umat-umat Kristen, umat-umat Kristiani, saya rasa tidak seperti itu. Kalau hanya sebagai pengetahuan, seperti itu. Pandangan-pandangan dari para ahli, saintis dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya sudah masuk ke ranah pengetahuan itu sudah masuk ke dalam ranah spiritual, karena kita ini adalah mempelajari akan firman, mempelajari akan Alkitab, lalu pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus tinggalkan akan pengetahuan tersebut dan kita harus kembali ke Alkitab, karena Alkitab adalah fondasi, Alkitab adalah dasar. Karena sebagai contoh, tadi Pendeta Chris sudah baca mengenai ayat inti kita, ayat hafalan kita. Di sana menceritakan mengenai bagaimana langit menceritakan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan secara sempurna. Tetapi pandangan contohnya Charles Darwin, karena tadi sudah dibahas sedikit mengenai Charles Darwin, ya diciptakan dari yang tidak sempurna, lalu akan menuju kepada kesempurnaan, dan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang mana kita mau terima? Ya, contohnya seperti, atau ada juga pandangan mengenai deisme. Allah menciptakan, tetapi Allah membiarkan. Apakah seperti itu di dalam Alkitab? Jadi ketika kita mendapatkan suatu pengetahuan, suatu informasi, jangan kita langsung telan mentah-mentah. Itu maksud saya. Jadi kita harus lihat kebenarannya, sesuaikan dulu apakah Alkitab mengatakan seperti itu atau tidak. Dan kalau seandainya Alkitab tidak mengatakan seperti itu, tinggalkan ilmu pengetahuan, kembali ke Alkitab. Jadi seperti itu dari saya. Itu dari saya. Terima kasih. Tapi Pendeta Juwiner, yang masalahnya kan kalau kita tinggalkan pengetahuan ini, kita menjadi seperti orang primitif. Nah, tanda kutip ya. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia yang punya pengetahuan, yang penuh dengan pengetahuan. Dan itu suatu ilmu yang seperti waktu kita pelajari lalu kan, bukan sembarangan ilmu yang sudah
dirangkai, dibuat, menjadi sebuah penulisan karya ilmiah, dan yang saya katakan sudah menjadi pengakuan dunia pengetahuan ini. Nah, ini yang menjadi menarik karena di mana posisi umat Tuhan, apakah mau menjadi seperti dunia atau mengambil posisi ya menjadi diasingkan yang berbeda dengan dunia. Nah, itu Ya, sih. makanya saya katakan tadi ya, kalau seandainya apakah kita harus cek dulu, sebagaimana kita mempelajari tulisan-tulisan pena inspirasi juga, ya kita harus cek dulu kebenarannya, kan seperti itu. Kita harus cek apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalaupun itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya itu hanya sebagai informasi bagi kita. Itu hanya sebagai informasi bagi kita, bukan kita jadi menolak. Tetapi kita menerima akan informasi tersebut, tetapi tidak menjadi suatu kepercayaan bagi kita, tapi hanya itu sebagai informasi saja untuk kita bahwa yes, di dunia ilmu pengetahuan, di dunia ini ada banyak macam teori dan lain sebagainya, tetapi saya ada dalam prinsip saya, contohnya seperti itu. Saya sebagai orang yang setia kepada Tuhan, mempelajari akan Alkitab, basic saya adalah firman. Amin. Kalau seandainya tidak sesuai dengan firman, itu hanya sebagai informasi saja bagi saya. Ya, seperti itu. Thank you, Pendeta Juwina. Jadi sesuai dengan Sir Raymond tadi katakan bahwa nama-nama di sini yang disebutkan dalam buku Sekolah Sabat kita ternyata orang-orang dikatakan saleh juga atau yang setia juga di dalam keimanan mereka. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu. Ini materi yang sangat-sangat pembahasan yang cukup panjang, yaitu bumi datar. Ayo, kita lihat dari mana nih bumi datar. Sekarang ada dua teman kita ini, guru sama pastor, memakai background bumi bulat. Nah, kalau sudah pakai background bumi bulat, berarti ini posisinya mendukung bumi bulat. Kalau yang tidak pakai background bumi bulat, berarti bumi datar. Seperti tembok datar. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini? Karena saya sebelum kita masuk ke sainsnya, ke teman-teman yang dari latar belakang pendidikan atau pengetahuan, ilmu pengetahuan, saya masuk dulu dalam hal dunia teks atau dunia Alkitab biasanya. Karena kita lihat di sini, dalam pelajaran kita ada beberapa argumentasi yang diutarakan, yang dimana teks itu digunakan sebagai mendukung konsep bumi itu datar. Bagaimana menurut teman-teman dari pendeta-pendeta dulu ini? Karena ada beberapa di sini dikatakan, yaitu secara umum dipercaya bahwa banyak orang pada zaman kuno menganggap bumi itu datar. Secara umum loh. Namun kebanyakan orang karena berbagai alasan yang masuk akal. Lihat, ada alasan yang masuk akal yang mengatakan bumi datar. Memahami bahwa bumi itu bulat. Juga bisa masuk akal juga dengan alasan-alasannya. Jadi ada berbagai alasan. Bahkan hingga hari ini beberapa orang menyatakan bahwa Alkitab sendiri mengajarkan bumi itu datar. Sampai hari ini masih ada. Mengajarkan. Dan yang mengajarkannya itu pun, yang khususnya di dalam dunia agama ya, teologi, kadang-kadang juga menggunakan referensi-referensi Alkitab tentang bumi itu datar. Ada satu website, saya tidak sebut namanya, itu sangat luar biasa mengulas tentang bumi datar. Dikatakan bumi datar kebenaran Alkitab dalam dunia yang tidak stabil. Bagaimana menurut teman-teman? Pandangan teman-teman dari hal tersebut. Boleh kasih pandangan? Siapa nih yang ready nih? Pendeta Winner lah. Pendeta Roy. Oh ya, Pendeta Roy. Baik, saya tertarik dengan Ayub 26 ayat 7 ya. Di sini dikatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ini sangat jelas bahwa ilmu pengetahuannya Ayub ini sangat luar biasa ya. Tinggi ilmunya ini. Ya, ini berapa ribu tahun yang lalu ditulis ya. Nah, tetapi sudah menyatakan bahwa bumi itu ada dalam kehampaan. Jadi dia sudah tahu tentang adanya jagat raya di mana bumi itu berada dalam satu kekosongan ya di alam semesta. Nah,
Nah, di sini kemudian dikatakan dalam Yesaya 40 ya, ini yang paling populer ya, tapi saya lebih memegang kuat di Ayub 26 ayat 7 ini. Jadi sangat jelas. Nah, tetapi ada orang-orang yang sekarang ini yang anti mereka yang percaya bumi datar. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini kemudian diciptakanlah terang, ya. Kemudian diciptakanlah terang dan gelap. Ini menyatakan ada perputaran, bumi ini sudah berputar karena sudah ada siang, ada malam, ada pagi dan ada petang. Itu berarti menyatakan bumi itu adalah bulan. Ya, ada pagi dan ada petang. Itu artinya dia sudah berputar. Ya, sudah berputar. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa saya hanya menyampaikan ini dua ayat, ya, dua hal dalam Alkitab, tetapi ini sudah sangat kuat untuk kita dan ada juga bukti-bukti yang lain. Jadi saya secara pribadi sangat dikuatkan iman saya ketika saya membaca lagi ayat ini, mempelajari lagi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, bahwa bumi itu bulat dan yang lebih luar biasa adalah Tuhan menciptakan raya, menciptakan bumi ini bulat, dan juga ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya di waktu yang lalu itu luar biasa. Ya, ilmu pengetahuannya luar biasa. Dan makanya kita perlu belajar Alkitab untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Sekarang jangan kita anggap itu buku kuno. Ketika kita mempelajari Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa ilmu pengetahuan sekarang itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang lama, yang dikembangkan sekarang. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya di dunia ini. Ya, tidak ada yang baru sebenarnya. Tetapi adalah hasil dari, sedangkan itu teori evolusi Darwin itu kan sudah ada teori sebelumnya. Darwin hanya mengembangkan. Tadi disebutkan oleh Pendeta Winner itu siapa? Yang bernama Landmark, kalau tidak salah ya. Saya udah lupa, saya tidak profesional situ. Tapi yang saya tahu bahwa teori evolusi Darwin itu bukan dia yang temukan, dia hanya mengembangkan. Nah, jadi Alkitab itu memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau kita mau rendah hati, menggunakan iman, mempercayai bahwa Tuhanlah yang memberikan ilmu pengetahuan itu, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Dalam arti hal yang baru adalah ilmu pengetahuan yang dari Tuhan. Baik, terima kasih, itu saja. Oke, menarik ini. Bagaimana yang lain tentang tadi? Pendeta Haski. Luar biasa ya. Kalau Pastor Roy bicara itu, Pastor Winner nanti akan mengkonfirmasi, entah konfirmasi setuju atau tidak, nanti pasti dia akan dengar. Saya melihat Wahyu pasal 7 ayat 1, karena di sini juga kan ada di dalam di komentari ya, di komentari juga di dalam pelajaran Sekolah Sahabat mengenai bumi datar, itu tanda tanya, penulisnya tulis tanda tanya, bumi datar. Jadi itu bukan satu pernyataan, itu pertanyaan. Apakah konteks ayat 1? Pertama, kita terus pelajari. Kalau berbicara buku Wahyu itu adalah simbol. Ada banyak peristiwa di dalam buku Wahyu yang dibicarakan secara simbol. Kemudian, John Morton di dalam bukunya Science in the Bible, yang dikutip juga oleh Ranko Stefanovic untuk menjelaskan Wahyu pasal 7 ayat 1, yang Ranko tulis di dalam Revelation of Jesus Christ, dia katakan seperti ini, saya kutip. John Morton bilang seperti ini, frase 4 penjuru itu adalah frase yang umum. Frase yang umum, kata-kata yang umum di dunia purba. Dunia purba, sama seperti ketika kita bilang sekarang ini, the 4 points of the compass. Empat penjuru kompas hari ini, itu kita common. Itu common, frase yang umum. Frase 4 penjuru bumi, itu 4 penjuru daratan itu umum di dunia purba, kata John Morton. Di dalam menjelaskan ini, jadi dia mengatakan Wahyu pasal 7 ayat 1 itu yang dikatakan corners itu gonia atau angle, sudut, atau dari mana itu memunculkan. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa sudut itu dalam bentuk flat, tetapi mau menggambarkan bahwa
dari mana itu datang. Sama seperti empat penjuru kompas kan sudah tahu posisinya. Jadi ketika menggunakan, kalau Alkitab Wahyu pasal 7 ayat 1 ditulis zaman sekarang, mungkin akan ditulis kemudian angin dapat sudut kompas itu akan datang. Tapi kenapa dia pakai frase yang biasanya di dalam frase yang ada di Wahyu pasal 7 ayat 1? Karena itu frase yang umum di dunia purba dulu. Itu yang dipakai. Kata-kata itu yang dipakai untuk menggambarkan penjuru, untuk menggambarkan engel. Engel itu engel bukan sudut ujung, bukan. Engel itu dari mana dia datang, dari mana kita lihat. Kayak kita nonton sepak bola misalnya. Kita menonton secara langsung sepak bola, ada pelanggaran ataupun mau cek gol atau tidak, pakai video assistant referee, mereka pakai itu ada tulisan reverse angle dari beberapa sudut. Dari beberapa sudut. Sudut itu bukan ujung, bukan lancip, atau sudut di sini angle. Sama seperti saya dan kita semua ada di dalam laptop atau alat kita yang kita pakai, device kita untuk pakai. Kita melihat teman-teman yang ada di Zoom ini dari sudut mana. Sudut itu bukan ujung atau ada lancip, enggak. Jadi dari mana saya melihat itu? Angle mana? Jadi ya tidak mengatakan Wahyu pasal 7 ayat 1 itu John Morton dan disetujui oleh Ranko Stefanov itu bukan menunjukkan bahwa bumi itu datar. Itu Pastor. Pendeta Wida. Baik, terima kasih. Saya mau menguatkan apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Roy dan juga Pendeta Heski. Dan lebih khusus saya mau ambil, tadi Pendeta Roy ambil satu ayat, saya ambil di ayat yang lain yang dia sudah sempat sebutkan, tadi di Yesaya pasal 40 ayat 22. Karena di sana dikatakan bahwa dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kemah kediaman. Di sana dengan jelas di sana dikatakan bahwa di atas bulatan bumi. Kalau sudah di sana dikatakan bulatan, kenapa harus dikatakan kedataran bumi? Dengan jelas Alkitab katakan bulat, kenapa mau dibuat datar? Ya kan itu kan. Karena gini, ada contoh. Jangan marah-marah Pastor Juwiner. Jangan marah-marah. Tidak. Ini pengaruh karena berbangun mungkin ya. Jadi karena gini, kita kan mau menyatakan bahwa saya ini memiliki pengetahuan, saya memiliki hikmat, masing-masing kita memiliki kepandaian yang diberikan oleh Allah. Allah sudah dengan jelas menyatakan bulat, kenapa harus dikatakan datar lagi? Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Columbus ketika dia mengelilingi dunia, masih ingat itu? Ketika saya waktu SMA saya tidak ditanya tadi ya. Saya waktu SMA saya IPA, tetapi jiwa IPS. Ya. Tapi sedikit-sedikit saya masih tahu IPA. Jadi Columbus ketika mengelilingi dunia, ketika dia mengelilingi di satu arah, dia start dari tempat tersebut, dan ketika dia mengelilingi untuk dia mencoba melihat ini bumi ini datar atau bulat, dia kembali lagi ke tempat semulanya, kan seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Kalau seandainya bumi ini datar, dia akan terus tidak akan lagi kembali ke posisi awalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapal. Ketika contohnya kita ada di dermaga, kita melihat ada kapal yang datang, kapal laut, dia datang dari kejauhan. Yang pertama kita akan lihat bukan langsung kapal secara keseluruhan, bukan badan kapal secara keseluruhan, tetapi apa yang kita akan lihat pertama? Dia punya apa ya? Ujung tiang kapal. Kita lihat dulu pertama ujung tiang kapal, lalu lama-kelamaan dia akan kelihatan badan kapalnya sampai keseluruhan. Itu apa namanya? Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini adalah bulat, bukan bumi itu datar. Kalau bumi itu datar, dari kejauhan kita akan langsung melihat keseluruhan dari kapal tersebut. Apalagi ketika gerhana terjadi, bayang bumi yang berbentuk bulat pada gerhana bulan. Coba kita, karena posisi bumi itu ada di antara matahari dan bulan. Bumi ada di tengah-tengah, dan ketika gerhana bulan terjadi, pantulan dari gerhana tersebut dari bumi itu kena ke kita. Dan dia tidak berbentuk datar, teman-teman, saudara-saudara. Dia berbentuk bulat. Dan yang terakhir, sudah sangat jelas ini. Tahun 1990 dan juga setelah itu berlanjut terus-menerus, ada satu pesawat ruang angkasa, Galileo namanya. Dia
terbang ke bulan, lalu dia melihat dari bulan, dia lihat bahwa bumi itu bulat dan difoto, di apa namanya ya, di capture, di foto. Jadi apalagi alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa bumi ini datar. Walaupun memang Wahyu tadi katakan sepertinya itu datar, tapi ingat ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat beberapa triwulan yang lalu mengenai buku Wahyu, ketika kita mempelajari buku Wahyu jangan langsung kita telan itu mentah-mentah. Karena buku Wahyu itu bersifat simbolis. Buku Wahyu itu bersifat simbolik, bukan hanya literal saja, tetapi itu kebanyakan simbolik. Jadi ketika Pendeta Hezki sudah menjabarkan tadi dengan sangat jelas, ya dengan penuh kerendahan hati marilah kita terima ini. Jangan kita mempertahankan akan konsep kita yang kelihatannya menurut ilmu pengetahuan oke, baik, benar, tetapi menurut Alkitab itu jauh dari kebenaran, lalu kita tetap mempertahankan itu dan pada akhirnya kita lebih jauh dan pada akhirnya kita hilang dan kita tidak mempercayai akan Alkitab itu sendiri. Alkitab itu benar, Alkitab itu tidak salah, dan kalau seandainya ada ayat Alkitabnya kelihatannya salah, itu cara berpikir kita yang salah, bukan Alkitabnya yang salah. Kita kembali lagi belajar dan belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Juwiner. Namun ini menarik yang kata lingkaran dan bulat. Kalau kita lihat ya, ini yang menjadi concern orang-orang Kristen yang anti bumi bulat, artinya mereka mendukung bumi datar. Dalam bahasa Ibrani, katanya dalam kata lingkaran itu bukan berarti bulat. Bahasa Ibrani cuk katanya, cuk. Itu berarti sebuah lingkaran, keliling, kompas, kubah dari langit. Jadi tidak berarti bulat. Malah dikatakan dalam Yesaya 22 ayat 18, Ibraninya dia gunakan dur. Itulah bola. Dia pasti menggulung engkau keras-keras dan menggulingkannya engkau seperti sebuah bola ke tanah yang luas. Nah, ini yang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang percaya terhadap bumi itu datar. Dan ayat itu digunakan. Jadi ada dua kata Ibrani yang berbeda antara lingkaran dengan bulat. Lingkaran itu cuk, bulat itu dur. Nah, ini menarik kan dalam bahasa. Nah, ini yang menjadi lagi ya perlu didalami lagi dalam hal konteksnya kan, Pendeta. Konteks cerita itu dan pelajaran di dalamnya. Tapi sebelum kembali lagi, kita lihat dulu dari mana dari sudut pandang teman-teman dari rekan guru dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana melihat konsep teori bumi datar, bumi bulat dari sisi pengetahuan umum ya, atau pengetahuan fisika atau ya. Saremon mungkin. Unmute, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pendeta Juwiner ya. Itu sangat jelas sekali tadi penjelasan kenapa bumi itu bulat. Dari SD sudah diberitahu bumi itu adalah bulat. Bukti-buktinya apa aja? Apabila kita melihat kapal dari jauh yang kelihatan tiangnya dulu gitu kan. Lama-kelamaan badan kapalnya lalu keseluruhannya. Lalu dari gerhana juga itu bisa menjadi bukti juga. Gerhana matahari kan, itu kan sebenarnya bayangan bumi yang ada di bulan gitu kan. Itu kan bentuknya bentuk kayak bola dikasih senter dari itu bentuknya lingkaran gitu bayangannya. Tapi kalau bagi saya ya bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi juga sebenarnya bisa juga disanggah oleh kaum bumi datar gitu. Banyak juga udah disanggah juga. Bahkan teman saya juga ada di teman guru juga, dia masih meyakini bumi itu datar gitu. Walaupun kita masih kadang-kadang suka berdebat juga dengan dia gitu. Nah, bagi saya sederhana sebenarnya. Bagaimana sih cara membuktikan bumi itu datar? Walaupun sudah ada bukti yang otentik, bukti yang paling otentik sebenarnya adalah foto itu. Foto dari luar angkasa kan sebenarnya udah bukti otentik. Tapi tetap aja ada yang menyanggah gitu. Tetap bisa disanggah. Mereka nggak percaya kalau itu adalah foto. Mereka mengatakan bahwa itu adalah editan gitu. Tapi kalau bagi saya, sebenarnya sederhananya begini logikanya. Sebelum ngomongin tentang bumi, kita lihat dulu aja air gitu. Coba misalkan kita lempar air dari satu ketinggian tertentu, kita kan melihat apa bentuk air bagaimana tuh pada saat jatuh. Air hujan lah bentuknya bagaimana? Bentuknya bulatan kan? Bentuknya bulatan. Bentuknya adalah bulatan. Kenapa bisa bentuk bulatannya? Karena ada gaya gravitasi antara partikel-partikel air. Nah, sekarang kalau kita hubungkannya dengan bumi bagaimana? Katakanlah kita percaya sama teori Big Bang pada saat ledakan besar gitu kan.
itu kan suhunya sangat tinggi sekali, temperaturnya sangat tinggi, yang benda padat pun bisa jadi cair gitu. Sangat tidak masuk akal bagi saya gitu. Bahwa kalau planet-planet yang lain, kita bisa amati planet-planet lain, ada Venus, Merkurius yang dekat dengan bumi, itu bentuknya bulat-bulat semua gitu ya. Lalu tiba-tiba bumi datar sendiri gitu. Itu kan aneh sekali. Ditambah lagi dalam bukti tadi, air hujan aja bentuknya bulat secara alami gitu ya. Masa bumi tiba-tiba datar kan? Iya, itu bagi saya seperti itu. Dari pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sir Raymond. Sir Jeremy ada pandangan dari sisi pengetahuan tentang bulat dan datar ini bumi? Jadi mungkin orang-orang yang tidak percaya bumi bulat harus keluar angkasa dulu kali. Kalau saya memang terkait bumi datar dan bulat ini memang sependapat dengan tanggapan Pak Pendeta dan juga Sir Raymond. Karena kalau untuk saya, karena saya masih percaya juga bumi itu bulat, jadi saya rasa cukup, Pak Host. Demikian. Oke, terima kasih Sir Jeremy. Baik, bagaimana? Ada pandangan lain, pendapat tentang konsep bulat ini? Dari pengetahuan dari sisi teman-teman guru, baik fisika, biologi sudah sangat memberikan contoh-contoh, dan juga Pendeta Winner ini memang dia multi talent dia. Dia bisa menjelaskan juga secara ilmu pengetahuan, jadi tidak hanya sekedar biblikal. Jadi memang betul dia IPA rasa IPS atau IPS rasa IPA gitu ya. IPS rasa IPA. Bisa jadi saintik ya, saintis. Oke. Pendeta Roy. Bumi datar ini sudah bukti-buktinya banyak bahwa bumi itu bumi itu bulat ya. Jadi saya pikir argumentasi dari para penganut bumi datar ini sedikit, walaupun mereka menunjukkan bukti-bukti tapi sangat tidak kuat ya, sangat tidak kuat. Jadi saya usulkan supaya kita lanjut aja ke topik berikutnya. Terima kasih sudah diberikan interupsi untuk maju saja. Thank you Pendeta Roy Maringka. Baik, jadi ini kembali kepada sebuah pandangan ya, sebenarnya pandangan sebuah penafsiran. Jadi kalau misalkan secara sains atau keilmuan pengetahuan umum, baik fisika kah itu atau geofisika dan sebagainya, mungkin bisa secara itu bisa dibuktikan tentang bulatnya bumi. Tapi ketika orang-orang yang menggunakan Alkitab, maka bagi para pemirsa yang masih mempercayai bumi datar dengan konteks Alkitab, maka harus mengetahui juga prinsip-prinsip penafsiran. Katanya di sini bahwa kita harus mempelajari Alkitab itu dalam konteks sastranya, sejarah kuno, agama, sosial, konteks budaya saat itu. Lalu kita harus tahu, ini nih penting nih, pemirsa, pendengar harus tahu bahwa Alkitab tidak ditulis dengan pemikiran atau pernyataan abad ke-21. Ingat, bukan ditulis dalam pernyataan abad ke-21. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, atau dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, Aram, Yunani Perjanjian Baru. Nah, itu semua dalam tatanan bahasa itu sangat, kayak contohnya Ibrani. Paling cuma 6.000 kata ya kalau tidak salah ya, bahasa Ibrani itu. Sangat mati, baku sekali. Sehingga ketika mendapatkan pemaknaan yang lebih dari itu, maka kita harus lihat konteks dalam penulisan mula-mula kata-kata itu. Tapi oke, sekarang kita lanjut lagi. Pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai penciptaan dan kitab-kitab kuno. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana dalam dunia Babylon atau Mesir kuno, yang ditanda kutip bukan menjadi bagian dalam orang Israel ya atau umat Tuhan, mereka juga menguraikan atau dalam teks-teks tulisan kuno juga, kitab-kitab kunonya juga, atau dalam agama suku ya mungkin ya, menuliskan juga ternyata akan hal-hal
bagaimana peristiwa penciptaan ini. Di dalam pelajaran kita ada 3 hal yang terjadi, yaitu ada istilah nama dalam atrahasis, lalu apalagi nih, dalam atrahasis manusia bekerja untuk para dewa, seorang dewa kecil terbunuh, dan tidak ada tanda konflik atau kekerasan dalam kisah kejadian seperti yang ditemukan dalam kisah atrahasis. Nah, itu catatan-catatan kuno, kitab-kitab kuno. Bagaimana kita memandang hal ini? Apakah ya kembali lagi, selaraskah dengan Alkitab? Atau mereka, dari mana referensi mereka tentang teori-teori atau pandangan tentang penciptaan ini? Bagaimana teman-teman? Ada pendapat Pendeta Clary dulu nih, dari buku Sekolah Sahabat kita. Kuno, tulisan kuno, kitab-kitab. Oke. Tulisan atau kitab-kitab kuno yang mau disandingkan, bikin perbandingan sama Alkitab ya, sama Alkitab. Jadi terima kasih kesempatan. Kita lihat di sini sebenarnya kalau dari sejarahnya cerita ini sama seperti Alkitab. Ini kan oral kan, maksudnya cerita itu. Cerita kemudian yang kemudian dituliskan. Kita tidak tahu apakah sumbernya yang mereka kemudian dapatkan itu memang betul-betul dari otentik atau tidak. Tetapi satu yang saya percaya, kenapa kemudian sampai Alkitab itu bisa dikatakan otentik, dia punya sumbernya sangat jelas. Oleh karena kita lihat dari susunan, kalau mau dibandingkan dengan buku-buku atau tulisan-tulisan yang lainnya yang berbicara tentang baik penciptaan maupun air bah, Alkitab lebih jelas kalau kita bisa lihat. Kenapa? Karena pada waktu kemudian Alkitab ini kemudian memberikan orang bilang keturunan, daftar keturunan dari kemudian Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel, kemudian berganti, sangat jelas dia punya rentang waktu. Nah, dan itu sangat berkaitan dengan orang-orang Israel saat ini, orang-orang Israel yang tentunya mereka akan terbawa terus ada sampai saat ini. Nah, kalau dengan buku-buku yang kemudian yang seperti cerita dari Atrahasis ini mengenai bagaimana kemudian penciptaan dan kemudian ada air bah ini, jadi kita nggak bisa katakan bahwa sebagai kalau mau dilihat sebagai penikmat untuk pembaca baik buku Alkitab maupun buku sejarah, yang lebih bisa pasti adalah ini sejarah daripada Alkitab. Nah, ada yang bisa bantah ini karena selalu ada keturunan sampai saat ini ada. Pertanyaannya, kalaupun nanti ini Atrahasis ini benar-benar terjadi, benar-benar ada ini, dia punya proses ceritanya juga sangat berbeda. Kita lihat bagaimana penciptaan yang diceritakan dari kitab Kejadian, bagaimana Tuhan sendiri berperan. Ada Allah tanpa ada konflik yang lain-lain. Allah kemudian yang menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Allah juga yang menciptakan akan semua benda-benda yang ada di bumi ini khususnya. Kita berbicara tentang bumi ini selama penciptaan selama 6 hari. Berbeda sekali dengan cerita dengan Atrahasis yang kemudian ada inilah dewa mati, inilah jadi itu, dan kemudian jadi manusia kelihatannya setengah dewa pada saat itu, atau ada unsur-unsurnya ini. Tetapi yang kalau di Alkitab, Kitab Kejadian jelas bahwa kita diciptakan. Kita diciptakan memang perawakan atau sama seperti gambar Allah, tetapi kita diciptakan dari debu tanah dan kemudian diberikan nafas kehidupan daripada Allah. Dan kemudian peristiwa tentang tentang air bah ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan menjaga akan suatu bangsa ya dari Nuh dan kemudian menceritakan itu kepada yang lain-lain. Kenapa bisa sama ada cerita ini? Saya percaya karena ada keturunan daripada Nuh yang kemudian mungkin mereka sudah tidak sama-sama setia kepada Tuhan. Mereka coba untuk membangun cerita-cerita nenek moyang sehingga agak rancu jadinya. Oleh karena mereka coba untuk menolak akan Allah itu sendiri. Sama seperti Babel kan, mereka menolak keberadaan Allah, mereka mau hidup mandiri, mereka mau supaya kemungkinan besar seperti itu. Saya berpikirnya karena kita nggak bisa secara pribadi nggak dapat buktinya, tetapi kalau kita berpikir mau lihat dari kenapa kemudian dibangun narasi seperti itu, cerita seperti itu adalah coba untuk membuat Alkitab ini ya dipinggirkan
Artinya teori-teori yang semua yang dibuat adalah coba untuk menggagalkan keabsahan daripada Alkitab ini. Keabsahan bahwa kita manusia, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ada penciptanya yang sesungguhnya. Dan saya percaya ini kitab-kitab yang muncul ini, kitab-kitab kuno ini hanya sebagai informatif saja bagi kita untuk kita baca. Tidak menjadi penuntun hidup. Pendeta Abin sampaikan bahwa setiap buku-buku ataupun teori-teori yang sudah disampaikan tadi hanya sebagai informatif saja. Kalau ini menguatkan Alkitab, berarti kita pakai. Tapi kalau memang tidak menguatkan akan Alkitab dan sangat berbeda jauh sekali, bahkan kalau mau dilihat secara logis berbeda jauh sekali, tidak bisa kita terima. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab ataupun teori, ya, semua butuh apa? Alkitab butuh iman dan juga orang punya pengertian untuk mau terima itu. Teori juga seperti itu, logika, dan butuh kemudian orang punya apa untuk menerima itu semua. Tetapi yang lebih baik kalau kita melihat bahwa kita memang sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan. Buku-buku ini hanyalah informasi yang kemudian kita lihat sampai sekarang bagaimana Tuhan menjaga akan Alkitab itu yang menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi kalau membandingkan dengan buku-buku yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini penting. Mengapa ini diangkat pelajaran sekolah sahabat kita, penciptaan dan kitab-kitab kuno? Dalam dunia sains atau sains modern hari ini, mereka berpendapat begini. Kenapa kalian tetap memegang tulisan-tulisan kuno? Alkitab yang sudah juga ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Sedangkan hari ini ada pengetahuan teknologi yang bisa menganalisa, mengecek segala asal mula kehidupan. Nah, dan mereka beranggapan bahwa dengan demikian bahwa teks penciptaan yang tentang penciptaan yang ada dalam Alkitab ini itu berubah-berubah. Karena apa? Karena peradaban manusia itu, peradaban zaman manusia itu berubah-berubah. Maka dalam pelajaran sekolah sahabat kita ditanyakan di situ, ada anggapan bahwa ternyata keterangan atau tulisan tentang penciptaan dalam kitab Kejadian itu, tanda kutip ya, bagi orang-orang yang meragukan atau yang sangat saintis sekali, menganggap bahwa itu hanya tulisan yang bisa saja karena di kitab-kitab kuno dulu pun ada berbicara tentang asal mula kehidupan. Dan semuanya itu berbeda-beda. Sehingga ada anggapan, berarti dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan demikian. Bahwa kisah penciptaan dan air bah diwariskan selama berabad-abad dengan cara yang tidak persis sama dari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi berubah seiring waktu. Nah, itulah. Nah, bagaimana kita melihat otentik yang kita percaya dasar firman Tuhan, yaitu Alkitab itu kita percaya adalah otentik, dan itu benar-benar cerita tentang penciptaan itu memang benar-benar karya dari Tuhan, bukan karya tulisan berkembangnya peradaban manusia, berubah-ubah. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Ini memang cukup dalam ini, maka mengapa sekolah sahabat mengangkat hal ini, penciptaan dan tulisan-tulisan kuno, supaya kita lihat dari sisi perkembangan sejarah peradaban manusia dengan keutuhan, otentik, otoritas Alkitab itu sendiri menceritakan tentang penciptaan. Oke, saya mau kasih silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat penciptaan ya, memang dari berbagai macam kebudayaan itu punya versinya masing-masing ya tentang penciptaan. Ini cerita kuno. Nah, tentunya kitab-kitab kuno itu banyak menceritakan tentang penciptaan, tapi sangat ada kemiripan tapi berbeda dengan Alkitab. Ya, penciptaan dan air bah. Ya, karena setelah penciptaan kan kemudian ada apa? Setelah itu baru air bah kan. Nah, kalau kita lihat, mungkin sudah dibahas waktu lalu ya, sangat masuk akal. Penciptaan itu adalah, pertama saya sudah sampaikan tadi bahwa awalnya kan semua gelap gulita, ya bumi ini. Kemudian Tuhan menciptakan terang. Kemudian ada pagi dan petang. Itu artinya apa? Sudah mulai ada perputaran bumi, sudah ada perhitungan waktu di sana. Nah, kemudian setelah terang, Tuhan apa? Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah, itu
awan, kemudian cakrawala, kemudian laut, kemudian ada darat, otomatis akan ada darat. Kemudian di darat ini ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini tidak akan ada kalau tidak ada terang. Nah, jadi karena ada terang, tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh. Nah, bayangkan kalau penciptaan itu jaraknya berjuta-juta tahun. Bagaimana terang nanti berjuta tahun kemudian ada terang, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini akan ada. Nah, jadi itu panjang sih kalau mau menceritakan hal itu. Kemudian yang kedua, yang pasti Alkitab itu sangat masuk akal ya. Alkitab itu masuk akal walaupun kita menerimanya secara rohani, ya, secara iman, tetapi Alkitab itu bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menyangkut dengan air bah. Air bah itu saya sudah mempelajari dan saya juga mempelajari di Science and Religion di sana, dan saya juga mencari informasi-informasi di berbagai macam daerah itu ada cerita tentang air bah, tapi versinya berbeda-beda, ya, versinya berbeda-beda. Nah, tetapi kita memegang kuat, kenapa? Karena di sana yang tertinggal hanya 8 orang, yaitu Nuh dan keluarganya dan anak-anaknya, ya. Jadi ada Sem, Ham, dan Yafet. Tapi sangat luar biasa adalah silsilah keturunan mereka itu sangat tercatat dengan detail. Nah, ini yang membedakan dengan buku-buku kuno. Ya, buku-buku kuno itu banyak dongengnya, ya, kalau kita lihat ya. Tapi ini Alkitab menggunakan logika, yang menggunakan logika, dan itu sangat otentik. Kenapa saya kata otentik? Oleh karena itu silsilahnya ditulis dengan jelas, nama-namanya, umur-umurnya, ya, bahkan sampai ke air bah, kemudian keturunan Sem yang berkembang, ya, keturunan Sem yang berkembang. Nah, jadi di sini saya mau katakan bahwa, nah, kemudian arkeologi membuktikan bahwa air bah itu global. Ya, mungkin sini tidak dijelaskan, tapi karena globalnya ini disebutkan apa? Banyak cerita-cerita di daerah itu tentang air bah. Karena global. Jadi ketika terjadi air bah, ya tinggal Nuh dan kemudian Sem, Ham, Yafet dan keturunannya yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi ceritanya otomatis dibawa ke seluruh dunia, turun-temurun. Tetapi cerita-cerita yang lain mungkin tidak seperti Alkitab. Hanya Sem dan keturunannya yang dekat dengan Tuhan yang membawa cerita yang memang otentik. Nah, dan buku Alkitab ini dibawa oleh apa? Keturunan dari Sem. Ya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, jadi kita lihat di sini sangat menarik, ya, sangat menarik. Kemudian kalau kita melihat para arkeolog menemukan banyak, bayangkan kerang-kerang itu ada di puncak gunung. Ditemukan kerang-kerang di puncak gunung itu banyak sekali bukti-bukti yang ditemukan. Kemudian ada hewan-hewan yang hidupnya di danau itu ada di gunung, tulang-tulangnya berkumpul satu dengan tulang-tulang hewan-hewan yang lain. Dan ini ada di penjuru bumi. Ada banyak buktinya. Nah, jadi ilmu pengetahuan, nah, penemuan arkeologi ini menguatkan apa? Menguatkan air bah itu global. Kemudian menguatkan itu penciptaan itu benar, ya, penciptaan itu benar. Sesuai Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu sebenarnya panjang lebar kalau kita mau jelaskan. Dan jadi Alkitab itu berbeda dengan kitab-kitab kuno. Kenapa? Karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi.